adalah fasilitas penyimpanan dengan suhu terkendali yang digunakan untuk menjaga kualitas dan umur simpan produk-produk yang mudah rusak, seperti makanan segar, obat-obatan, dan produk biologis lainnya. Teknologi ini sangat penting terutama dalam industri makanan, pertanian, farmasi, hingga perikanan. Tujuan utama dari cold storage adalah menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat reaksi kimia dalam produk yang dapat menyebabkan kerusakan, sehingga produk tetap aman, segar, dan layak lebih lama. Cold storage memiliki beberapa jenis berdasarkan suhu dan penggunaannya. Yang pertama, chiller room, biasanya 2-8 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk menyimpan produk-produk segar seperti buah, sayur, daging segar, dan produk susu. Suhu ini tidak membekukan produk tetapi memperlambat pembusukan. Yang kedua, freezer room, minus 18 derajat Celcius hingga minus 25 derajat Celcius, diperuntukkan bagi produk-produk yang memang harus dibekukan seperti daging beku, seafood, dan es krim. Suhu yang sangat rendah ini menghentikan aktivitas bakteri hampir sepenuhnya. Yang ketiga, blast freezer, minus 30 derajat Celcius hingga minus 40 derajat Celcius. Digunakan untuk membekukan produk yang dengan cepat, biasanya dipakai di industri pengelolaan makanan untuk menjaga tekstur dan kualitas produk. Yang terakhir, pharmaceutical cold storage dirancang khusus untuk produk-produk farmasi yang sangat sensitif terhadap suhu, seperti vaksin dan insulin yang seringkali memerlukan suhu sangat stabil. Dalam rantai pasok, cold storage memiliki beberapa peran penting atau fungsi penting. Yang pertama, menjaga kualitas produk dari titik produksi hingga sampai ke konsumen akhir. Yang kedua, mengurangi waste atau pemborosan, khususnya pada sektor makanan. Yang ketiga, menstabilkan pasokan produk, terutama untuk komoditas musiman. Dan yang keempat, memperluas jangkauan distribusi. Produk dari daerah terpencil bisa dikirim ke kota besar tanpa khawatir rusak di perjalanan. Misalnya, hasil panen stroberi dari daerah pegunungan di Jawa Barat hanya bisa bertahan 2-3 hari di suhu ruang. Tapi dengan cold storage, kesegarannya bisa dijaga hingga 2 minggu, cukup untuk dikirim bahkan ke luar negeri. Cold storage tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang disebut cold chain atau rantai dingin. Cold chain mencakup seluruh proses mulai dari penyimpanan di tempat produksi, transportasi berpendingin, cold truck atau river container, lalu penyimpanan di gudang distribusi hingga ke titik akhir seperti supermarket atau rumah sakit. Jika salah satu titik dalam rantai ini gagal menjaga suhu yang tepat, maka kualitas produk bisa langsung menurun. Oleh karena itu, manajemen cold chain sangat kritikal. Pengelolaan cold storage tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan utama, antara lain konsumsi energi tinggi. Yang pertama, sistem pendingin membutuhkan energi listrik yang besar, sehingga biaya operasional bisa sangat tinggi jika tidak diatur dengan efisien. Kedua, kebutuhan teknologi dan monitoring. Dibutuhkan sistem sensor suhu dan kontrol otomatis agar suhu di dalam cold storage selalu stabil. Bahkan kini banyak cold storage modern yang menggunakan IoT untuk memantau suhu secara real time. Ketiga, infrastruktur terbatas di daerah. Di banyak wilayah pedesaan atau daerah terpencil di Indonesia, infrastruktur untuk cold storage masih minim. Hal ini menyebabkan tingginya angka kehilangan hasil panen atau produk perikanan. Yang terakhir, pelatihan sumber daya manusia. Mengelola cold storage butuh tenaga kerja yang paham standar suhu, SOP penanganan produk dingin, serta keselamatan kerja.